Kita mulai ya, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke hukum mim sukun. Sebelumnya kita sudah belajar nun sukun atau nun mati. Nun mati dan tanwin. Kenapa nun mati dengan tanwin disatuin hukumnya? Kenapa tanwin masuk ke hukum nun mati? Karena tanwin adalah nun. Tapi tidak ditulis nun, ditulisnya pakai apa nih? Ya. Tan itu ada fathatain, berarti dua fathah kan? Kasratain, dua kasrah. Kemudian dhammatain, dua dhammah. Kemudian hukumnya kita bagi menjadi dua cara bacanya ya. Ada yang ditahan, ada yang tidak ditahan. Yang ditahan satu ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Yang ditahan apanya? Bunyinya. Bunyi apa ikhfa itu? Bunyinya ang. Nah, ditahan angnya. Jadi enggak cepat. Wal asri innal insana. Enggak seperti itu. Tapi wal asri innal insana lafi khusr. Jadi setiap bunyi eng itu cara bacanya agak lama. Ya, kita menggunakan istilah ditahan. Huruf ikhfa semuanya ada 15. Ta, tha, da, dha, sa, sha. Kemudian yang huruf tebal, so, do, to, dho, fa, ko, jazaka. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 15 itu, maka cara bacanya bunyinya samar. Kemudian ditahan 2 harokat, jangan cepat-cepat. Kemudian ada sedikit perbedaan bunyi angnya itu. Untuk huruf qaf dengan kaf, maka angnya sangat jelas. Ang, seperti kita mengatakan kalimat nangka. Nangka, angnya ditahan tuh. Mingkem, gitu kan? Jadi angnya itu ditahan. Kemudian yang kedua yang ditahan adalah namanya iqlab. Iqlab. Apa itu iqlab? Nun mati bertemu dengan ba. Nun ketemu ba itu contohnya min ba'di. Jadinya gimana? Mim. Jadi yang ditahan itu amnya, bunyi amnya. Jadi iqlab juga ditahan. Apa yang ditahan? Am. Jadi mim ba'di yam bagi tumbitu. Jadi amnya itu ditahan. Kemudian yang ditahan juga adalah nun mati bertemu dengan yani mau. Atau dalam bahasa Arab biasanya yanmu atau yani mau. Ya, nun, mim, waw. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yani mau ini, maka cara bacanya harus ditahan. Apa yang ditahan? Hurufnya. Seperti nun ketemu nun, min nasirin. Berarti nun ditahan. Min nasirin. Min ma'im mahin. Mim ma'im mahin. Umpamanya. Kemudian mim ketemu ya. Min yaum. Mi yaum. Nun apa? Nun mati ketemu waw. Mi waraihim jahannam. Umpamanya ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada 2 lagi yang tidak ditahan, hanya ditekan aja. Yang pertama adalah idgham bila gunna. Hurufnya lari, lam dengan ra. Khairul lakum mir rabbikum. Nah, begitu. Kemudian ada yang tidak ditahan juga, namanya idhar. Kalau idhar bunyinya jelas, n bunyinya n. Minha nggak boleh ditahan. Minha nggak ada. An'amta nggak boleh. An'amta. Ya begitu idhar. Hurufnya ada 6 a, ha, a,
ha, gha dengan kha. Kemudian masuk ke hukum mim. Mim juga cara bacanya ada dua, ditahan dan tidak ditahan. Yang ditahan apa aja? Lihat di buku. Yang ditahan pertama mim ketemu dengan mim. Kedua mim ketemu dengan ba. Nah, mim dan ba atau ba dengan ma di mana posisinya? Di makhraj. Bibir. Bibirnya rapat apa enggak? Rapat. Nah, karena bibir itu hurufnya ada 4. Yang pertama dia menggunakan dua bibir. Dua bibir itu berarti yang bibir bawah dan bibir atas ikut terlibat, dan hurufnya ada 3. Tetapi yang dua bibir dibagi 2 lagi. Yang pertama bibirnya dirapatkan, yang kedua bibirnya tidak rapat. Yang rapat hurufnya ada 2, ba dengan mim. Am rapat tuh ya, am rapat tuh. Yang enggak rapat huruf waw, au. Dia dua bibir tapi tidak dapatkan tapi dimonyongkan. Nah, apabila ada mim mati bertemu dengan huruf yang rapat tadi, yang dua itu, bama, maka cara bacanya bunyinya Kemudian nya itu ditahan. Ditahan. Untuk 2 huruf saja. Ketemu ba dan ketemu mim. Atau ketemu mim dan ketemu ba gitu ya, itu ditahan. Contohnya di sini alaihim muqsadah. Ya, mim ketemu mim. Lahum maghfirah, ditahan. Kalau enggak ditahan salah bacanya. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah fabashshirhum bi'adzabin alim. Wa kalbuhum basita. Jadi mim ketemu ba ditahan. Yang ditahan bunyi sama dengan mim ketemu mim. Apabila ada mim mati bertemu dengan selain ba dan mim ini, berarti bertemu dengan aha goho koka jasaya dosa dota datola naroza saso wafa. Ketemu dengan huruf-huruf itu, maka semuanya tidak ditahan. Yang ditahan tadi 2, mim ketemu ba namanya ikhfa syafawi. Mim ketemu mim namanya idgham syafawi. Kemudian ketemu selain itu namanya idhar syafawi. Jadi semuanya untuk mim namanya syafawi. Apa itu syafawi? Bibir. Kenapa dikatakan bibir? Karena kan mim mati. Mim itu ada di bibir, maka dinisbahkan ke bibir. Jadi dia ikhfa syafawi. Kalau di nun mati, ikhfanya hakiki. Idghamnya bi gunnah dengan bila gunnah. Idharnya halqi. Di mim mati, idharnya syafawi, ikhfanya syafawi, idghamnya syafawi. Tapi yang ditahan hanya 2 saja, yaitu ikhfa syafawi dan idgham syafawi. Kalau digabungkan antara nun mati dengan mim mati yang ditahan semuanya ada berapa? 5. 3 di nun, 2 di mim. Ditambah di luar 2 hukum ini gunnah musyaddadah, nun dan mim bertasydid. Itu dipraktekkan tuh. Paham sampai di situ? Insyaallah ya. Insyaallah. Baik, kita lihat Quran, kita praktekkan 2 hukum ini dulu. Silakan dibuka Qurannya. Baik. Kita akan cari hukum yang 2 itu ya. Nun mati, mim mati. Ayat 71. Silakan cek mana hukum nun dan mana hukum mim. Oh, antum baris kedua ya. Ada nun ketemu dengan ta. Kemudian depannya ada apa? Mim ketemu dengan tak lagi. Annya apa hukumnya? Ikhfa. Ikhfanya apa? Hakiki. Kenapa hakiki? Karena hukum nun, bukan hukum mim dia.
Depannya ada mim. Ketemu apa? Ta itu hukum apa? Idhar syafawi. Jadi nunnya hukum nun mati, mimnya hukum mim mati. Dia ada kaitan dengan huruf depannya. Nun ketemu apa gitu, mim ketemu apa, itu muncul hukum. Muncul hukum di situ. Untuk ku antum, gimana cara bacanya? Apa yang dibaca saat bunyi saat ikhfa itu? Bunyi apa yang keluar? Ang. Ditahan tidak? Berarti bacanya wa antum. Kalau tum ta'lamun, mim ketemu ta, dibaca apa? Izhar. Berarti bacanya jelas. Tum dengan ta, tumnya jangan ditahan. Jangan wa antum ta'lamun. Salah. Kenapa? Karena dia bukan mim dan bukan ba. Jadi harus agak cepat tetapi dialirkan. Wa antum ta'lamun. Caranya huruf-huruf yang mengalir itu gimana caranya biar tidak memantulkan suara? Jangan dilepas. Wa antum tuh dilepaskan. Tum ta'lamun. Jangan lepas. Wa antum ta'lamun gitu ya. Sama dengan huruf-huruf yang lain juga. Jadi jangan dilepas. Baik. Ayat berikutnya nun dan mim. Min. Wa qalat ta'ifatum. Apa di situ hukumnya? Idgham bi gunna. Ditahan tidak? Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab. Tahan di situ. Jangan wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab. Secara makna sih nggak salah, tetapi secara tajwid salah. Kenapa? Karena ada hukum namanya idgham bi gunna yang dia harus ditahan cara bacanya, bunyi amnya. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab. Nah itu ditahan. Baik, depannya apa tuh? Min. Nun lagi ketemu apa depannya? Hamzah. Jangan alif tapi hamzah. Hamzah di mana posisinya? Makhraj. Ini tenggorokan kan? Aha. Nah, dia huruf tenggorokan berarti dia masuk ke hukum izhar tenggorokan. Bahasa Arabnya izhar halki, bacanya min a. Nun sukun jangan dilepas, jangan min ahlil kitab, itu lepas semua. Jangan lepas min ahlil kitab. Jadi min ahlil kitab, min ahlil kitab. Jangan dilepas min ahlil kitab. Salah gitu ya. Itu izhar. Ada lagi unzila. Di sini apa? Ikhfa hakiki apa syafawi? Karena hukum nun. Ditahan tidak? Aminu billadzi unzila. Jangan unzila tapi unzila. Jadi tahan. Bunyi ang ditahan. Baik, berikutnya. Han. Yang ditahan. Alif lam syamsiah berarti ya nun bertasdid, gunnah musyaddadah. Berikutnya la'allahum ya. Mim ketemu ya. Namanya apa? Izhar syafawi. La'allahum yarji'un.
Mimnya hati-hati, jangan la'allahum yarji'un. Hati-hati, jangan dilepas. La'allahum yarji'un. Nah, itu cara bacanya. Kita harus pahami. Bisa difahami ya? Bisa difahami insyaallah. Berikutnya limang apa itu? Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum illa liman tabi'a dinakum. Jadi limangnya ditahan. Liman, ya, liman. Baik, berikutnya. Dinakum. Qul innal dinakum itu ya. Kumnya idhar syafawi karena ketemu dengan selain mim dan ba. Qul innal huda inna hunna al huda alif lam qamariyah. Ada berapa huruf qamariyah? Sebutkan. Aha, aha, kha, qoka, jaya, bama, wafa. Tahu nggak? Dari mana saya bisa menyebutkan itu? Dari skema. Ya. Karena di skema itu ada huruf bibir, ada huruf lidah, ada huruf tenggorokan. Bibir, lidah, tenggorokan, bibir, lidah, bibir. Yang diambil oleh alif lam qamariyah itu semua huruf tenggorokan dan semua huruf bibir. Berapa itu udah? 10. Kemudian dia ngambil lagi huruf pangkal lidah. Qoka. Tinggal berapa lagi? 2. Jaya. Ada jasaya, ya dia hanya ambil jayanya saja, syaknya dikasihkan ke alif lam syamsiyah. Mudah ya kalau kita diminta untuk menyebutkan alif lam yang 14 itu, tinggal pikiran kita, ingatan kita bawa ke makhraj. Keluar insyaallah. Baik, satu lagi. Ayat 7 berikutnya, 74. Oh, masih ada tak? Ai. Masih ada ai, apa ai? Idgham bi gunnah. Ai, ya tahan. Terus ahadum, tahan. Apa di situ? Mislama uti tum idhar safawi. Au yuhajjukum. Mad lazim musaqqal qadim. Kum ju Mantubi kum darabbikum qul innal fadla inna biyadillah Samsiyah. Biyadillah. Jalalah tarkik. Ya. Yu'tihi. Matbu'i. May. Yasha. Ya, wajib muttasil. Terus wallahu tafsir wa si'un alim. Ya, mendalil disukun. Bisa difahami ya? Bismillah. Baik. Nah, jadi ini contoh-contoh yang tidak ditahan. Ini ditahan ada 2, yang tidak ada 1. Mim ketemu mim ketemu ba, tahan. Bunyinya Mim ketemu selain mim dan ba, bunyinya dijelaskan. Paham sampai di sini? Insyaallah ya. Masuk ke bab mad.
Bismillah. Lihat skema. Cara membaca hukum mad yang kayak gini. Ada nggak di buku lama? Ini. Nah, baik, kita akan masuk ke hukum mad. Mad ini semuanya jumlahnya di buku 1 ada 10. Tapi mudah mengingat. 10 itu bagi 2 tuh. Panjang 2 harokat 4, panjang lebih dari 2 harokat 6. Yang 6 juga mudah tuh. Tapi kita satu-satu aja ya. Nah, kita lihat yang panjang 2 harokat dulu. Yang pojok sebelah kiri. Ada namanya mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Kalau kita lihat contohnya, di sini ada kalimat nuhiha. Nu ada dhammah, ketemu apa depannya? Wow. Hi ada kasrah, ketemu apa depannya? Ya. Ha ada fathah, ketemu apa depannya? Alif. Jadi mad tabi'i ini adalah dhammah ketemu waw, kasrah ketemu ya, fathah ketemu alif. Panjangnya 2 harokat. Nuhiha, segitu. Nuhiha, segitu aja. Nggak boleh panjangnya nuhiha, panjangan. Nuhiha, segitu aja. Itu panjang mad tabi'i. Kemudian ada juga selain mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kita langsung ke samping ya, samping mad tabi'i. Ada namanya mad apa? Mad badal. Badal itu artinya pengganti, ada badal haji, badal umroh, ya. Pengganti artinya. Tetapi kalau kita melihat contohnya, mad badal itu mad tabi'i. Tapi hurufnya hamzah. Lihat, kalau mad tabi'i nu hurufnya apa? Nun. Hi hurufnya apa? Ha. Ha hurufnya apa? Ha hurufnya. Tapi kalau mad badal hurufnya hamzah yang panjang itu. Lihat di contohnya, wa atina. Mana yang hamzah? Berarti mad badalnya itu. Imanihim, mana yang hamzah? Berarti dia mad badalnya dia. Makanya mad badalnya ya. Maka mad badalnya adalah Kalau kalimat wa atina, A-nya tadi mad apa? Ti-nya. Nah, gitu. Jadi kalau mad tabi'i mas selain hamzah. Kalau mad tabi'i dibuat dari hamzah, maka namanya mad badal. Panjangnya 2 harokat. Kemudian langsung ke bawah. Ke bawah itu ada namanya mad iwad. Mad iwad. Iwad juga artinya pengganti sebenarnya. Iwad juga artinya pengganti. Bayar iwad katanya. Ada nggak ya? Siram bayar iwad. Baik. Di mana mad iwad posisinya? Adanya di ujung. Saat fathatain berhenti. Kita sukun pada fathatain. Kalimat abadan kalau disukunkan abada. Kalau kita waqaf ya, 2 waqafan Ustaz ya, abada. Nah, da ini panjangnya 2 harokat saja. Tidak boleh abada, enggak boleh. Ya. Inna ma'al usri yusra, gitu aja. Yang yusra kepanjangan segitu. Jadi fathatain diberhentiin udahnya. Sampingnya ada namanya mad silah sugro. Lawan dari sugro apa? Nah, kubra di pojok kanan atas. Pojok kanan atas nih. Mad silah kubro. Ini yang di sini mad silah sugro. Lihat bentuknya, ada kalimat bihi naqa innahu biibadihi. Mana yang mad silahnya? Mad silah itu hi dengan hu aja. Apabila ada hi dengan hu diapit oleh 2 huruf hidup, maka dia panjang. Bihi naqa'a. Hi diapit oleh bi yang kasrah dengan nun yang fathah. Bihi na. Tuh, bihi na. Semuanya hidup. Maka panjang. Innahu
hu dan hi diapit oleh dua huruf hidup. Kalau ha mah enggak, hu dan hi aja bunyinya, bunyi hu dan hi diapit oleh dua huruf hidup. Artinya kiri kanan hidup. Kalau enggak sesuai maka enggak jadi. Contohnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fihi di situ hi-nya pendek. Kenapa pendek? Karena sebelumnya ada apa? Iya, sukun. Masuk ke yang panjang lebih dari 2. Yang panjang lebih dari 2 sebenarnya asalnya mad tabi'i. Tadi mad tabi'i itu apa? Fathah bertemu alif, kasrah bertemu dhammah bertemu, asalnya itu. Cuma nanti ada 2 sebab nih. Ada yang bertemu hamzah, ada yang bertemu sukun, sebabnya itu. Jadi setelah mad tabi'i tadi ada hamzah. Asalnya tadi mad apa? Mad tabi'i. Bertemu dengan hamzah. Saat mad tabi'i bertemu dengan hamzah, maka nama mad tabi'i enggak ada lagi. Panjang 2 harokat enggak ada lagi. Jadi namanya berubah, panjangnya berubah gara-gara ketemu hamzah. Kolomnya ada? Baik, jadi ketemu hamzah. Perhatikan di bawahnya. Yang bertemu hamzah ada namanya mad wajib muttasil. Ada nggak di situ? Ada kan ya? Mad wajib muttasil. Tadi mad wajib muttasil itu apa? Mad asalnya mad tabi'i. Kalau mad tabi'i kan ada 3 contohnya. A, I, U. Fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya, dhammah ketemu waw. Di bawahnya ada kalimat syufa'a. Ini A-nya apa asalnya? A-nya doang, tanpa hamzah. Syufa'a A-nya mad tabi'i. Berapa harokat? 2 harokat. Depannya ada apa tuh? Hamzah. Hamzahnya ada tongkatnya enggak? Tidak ada. Kalau ketemu dengan hamzah yang tak bertongkat, maka disebut dengan mad wajib muttasil. Berapa panjangnya? Panjangnya 4 sampai 5. Dicatat 4, 5. Yang bawahnya ada kalimat bisu. Su itu dhammah ketemu waw. Asalnya mad tabi'i. Asalnya 2 harokat. Bertemu dengan hamzah, namanya berubah, bukan mad tabi'i lagi, dan panjangnya bukan 2 lagi, tetapi 4 sampai 5. Bisu. Kalau mad wajib ini kalau berhenti 6. Bisa 6. Syufa'a. Ya. Ada hani'a. Hani'a. Gitu bacanya. Ya, ni itu kasrah ketemu ya. Su dhammah ketemu waw. Syufa'a fathah ketemu alif. Itu mad tabi'i. Jadi mad wajib muttasil mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah yang tidak bertongkat. Ini hamzahnya ada yang fathah sama kasrah. Enggak jadi masalah. Itu enggak jadi masalah harokatnya. Penting hamzah aja dia. Baik, kita lihat sini. Asal mad itu dari harokat. Fathah, kasrah, dhammah. Biar panjang dikasih apa? Fathah, alif, kasrah, ya, dhammah, wow. Yang tadinya pendek jadi panjang tuh. Asalnya A ada alifnya, A, I jadi I, U jadi U, 2 harokat. Namanya apa tadi? Mad tabi'i. Tapi nanti kalau dia bertemu dengan hamzah dan sukun,
maka namanya bukan mad tabi'i lagi. Kemudian panjangnya bukan 2 lagi. Panjangnya lebih dari 2. Yang pertama ketemu hamzah. Nah, dalam Quran kita bedakan bentuk hamzahnya. Ada bentuk hamzahnya yang ini saja. Ada bentuk hamzahnya yang ada tongkatnya, ada alifnya. Untuk hamzah yang ini, mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang tidak ada tongkat, namanya mad wajib. Ya. Lawan wajib apa? Kalau di fikih lawan wajib, di fikih sunnah, di tajwid wajib jaiz. Nggak ada wajib sunnah, wajib jaiz. Ya. Kalau mad tabi'inya bertemu dengan hamzahnya ada tongkatnya, kadang tongkatnya di bawah, kadang ya, maka namanya mad jaiz munfasil. Jadi kalau kita definisikan di sini namanya mad tabi'i ya. Mad tabi'i. Coba definisikan apa itu mad wajib. Dari sini mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang tidak bertongkat. Apa itu mad jaiz? Mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang bertongkat. Jadi cirinya di hamzah. Jadi bisa dipahami ya? Ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Muttasil artinya nyatu, munfasil artinya misah. Kenapa nyatu? Karena kalau hamzahnya seperti ini, berarti dia satu kata. Contohnya nih, kalimat ja. Ja-nya saja pada apa? Mad tabi'i. Kenapa? Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif. Tapi nanti ketemu hamzah. Kalau sudah bertemu hamzah, maka panjangnya bukan 2 lagi, namanya bukan mad tabi'i lagi, tapi menjadi mad wajib. Biasanya ada benderanya. Contohnya ja. Berarti ini baca gimana? Ja'a. Harus pajak begitu. Ja'a. Jadi mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang tidak bertongkat. A ini, A posisinya adanya di mana? Di awal pada akhir? Di akhir. Di akhir ja kan? Jadi mad tabi'i mad wajib itu ketika posisi hamzahnya kayak gini, berarti posisi hamzahnya ada di akhir itu. Kalau ketemu yang seperti ini, berarti posisi hamzahnya ada di awal. Ada di awal. Contohnya nih, Ahmad. Di mana hamzahnya? Awal apa akhir? Awal. Awal tuh kalau Arab mah sebelah kiri, kalau sebelah kanan kita kan. Jangan lihat yang ini. Ini Ahmad. Enggak ditulis gini, enggak tulis itu. Penulisan itu kalau di awal dia menggunakan alif ya, atau tongkat ke kita. Sehingga dikatakan muttasil karena hamzah ini satu kata dengan ini. Kalau ja saja tidak ada artinya, tapi jaa artinya datang. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh jaiz itu di situ ada. Apa contohnya? Tonton di buku. Wala antum bukan? Wala antum, ya kan? La-nya mad apa? La-nya saja. Mad tabi'i ketemu dengan apa? Hamzah tongkat. Hamzah tongkat itu berarti posisinya di awal dia. Di awal kalimat antum. Ya kan? Berarti pisah tuh. Hamzahnya punya antum. Tapi kalau hamzah yang seperti ini punya ja dia, satu kata. Makanya disebut dengan muttasil. Muttasil artinya nyambung hamzahnya. Munfasil misah hamzahnya. Misah dari mad tabi'inya. Ini menyatu dengan mad tabi'i. Kalau ini misah dari mad tabi'inya. Contohnya wala antum tadi. Walaknya saja, mad apa laknya? Ketemu dengan antum. Ininya ada ininya. Hamzah pada kalimat antum itu punya la apa punya antum? Punya antum, karena posisi hamzah yang ada tongkatnya pasti ada di awal. Berarti ini beda kalimat. Sehingga definisi mad jaiz itu adalah
mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam lain kalimat. Di buku yang lain kayak gitu definisinya. Tapi kita untuk memudahkan fokusnya bukan dengan kalimat lain atau apa, bukan, tapi dengan bentuk hamzahnya sebagai cirinya. Kalau orang Arab tidak perlu seperti ini. Kalau orang Arab udah paham. Tapi orang Indonesia kita nggak tahu kan ini awal apa akhir. Nah, untuk memudahkan mengingat, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang bertongkat, berarti dia pisah kalimatnya. Pisah bahasa Arabnya munfasil. Maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, berapa panjangnya? Di sini panjangnya 4 sampai 5 harokat saja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. 4 sampai 5. Wala antum. Ya, hanya 2 harokat di sini ya, ditahannya. Baik, berikutnya sukun. Yang sukun kebagi 2. Ada sukun yang dari sananya sukun, disebut dengan sukun asli. Asli lawannya apa? Tidak asli, palsu. Ya, ini tidak asli. Bahasa lainnya palsu ya. Palsu. Apa maksud palsu itu? Dia asalnya bukan sukun. Asalnya mungkin fathah, kasroh, dhammah, harokat. Atau tanwin, in dengan un. Tapi karena nafas kita habis, dimatikan. Kemudian dikasih sukun sama kita. Alhamdulillahi rabbil alamina. Ya kan? Ada naknya. Kalau berhenti gimana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang tuh. Nah, itu disebut dengan mad arid lis sukun. Mad arid. Perhatikan kalimat arid. Arid itu tidak asli. Kalau yang ini asli, untuk yang sukunnya asli disebut dengan lazim. Berarti mad lazim. Jadi asli itu lazim. Enggak asli arid. Di sifat huruf kalimat lazim ketemu ada sifat lazimah, disebut sifat asli. Ada sifat aridah, disebut sifat yang tidak asli. Jadi asli ini maksudnya sukun dari sanahnya, disebut dengan mad lazim. Ini mad lazim panjangnya 6 harokat. Panjangnya 6. Berarti kalau 6 itu minimal apa maksimal? Maksimal. Mad arid panjangnya itu dia bisa 2, bisa 4, bisa 6. Itu mad arid disukun. Baik, dari gambar ini coba berikan definisi apa itu mad lazim. Mad lazim adalah dari atas. Mad tabi'i bertemu dengan sukun asli. Apa mad arid li sukun? Ya, palsu. Nggak ada sih istilah palsu di tajwid mah. Ini untuk memudahkan kita aja ya. Artinya nggak asli. Mad arid bisa di tengah. Definisinya bukan akhir. Di mana saja mad tabi'i bertemu dengan satu huruf hidup disukunkan. Ini definisi yang lain. Al-alamina. Al-alamina. Ini posisi di Quran di mana? Ujung. Ayat kan? Baik. Mi mad tabi'i bukan? Mad tabi'i. Bertemu dengan satu huruf, ya kan? Hidup hurufnya, tapi disukunkan. Jadi kalau mau ngasih definisi yang lain selain tadi mad tabi'i bertemu dengan sukun palsu, bisa saja mad tabi'i bertemu dengan satu huruf hidup yang disukunkan.
Posisinya bisa di akhir, bisa di tengah saat nafas kita habis. Di mana saja. Iya. Pokoknya patokannya mad tabi'i bertemu dengan satu huruf hidup yang disukunkan. Kalau nafas habis kan ya nyampe 6 harokat. Enggak apa-apa. Darurat berarti itu maksudnya. Darurat. Jadi asalnya mah yang berasal dari mad tabi'i hanya ini. Yang berasal dari mad tabi'i. Sisanya itu diikutkan. Contoh di situ apa yang kurang? Sebab hamzah. Mad silah kubro. Enggak masukin sini. Coba disukun apa yang kurang? Di sini di buku kita tulis madlin. Kenapa kita tidak masukkan ke sini? Langsung aja disebabkan oleh ini karena dia bukan mad tabi'i. Mad silah bukan mad tabi'i. Kemudian madlin bukan mad tabi'i. Sehingga kalau mau diurut dari atas, apa itu madlin? Mad tabi'i bertemu dengan sukun, enggak bisa dia. Karena dia bukan mad tabi'i. Atau apa itu mad silah? Mad tabi'i enggak bisa dia. Karena asalnya bukan mad tabi'i. Makanya diikutkan. Diikutkan kemana? Diikutkan ke hukum yang agak mirip. Yang mirip dengan mad silah kubro. Apa coba di sini nih? Apa yang mirip? Ini mad jaiz. Apa miripnya? Mad silah kubro itu hu atau hi berapit huruf hidup dan huruf yang keduanya hamzah. Hamzah. Harus hamzah. Makanya dia sama dengan hamzah ini kan? Makanya sebagaimana mad jaiz panjangnya 4 sampai 5, maka mad silah kubra juga panjangnya 4 sampai 5. Jadi hukumnya panjangnya ngikutin. Ya? Iya. Dia bahasa tajwidnya diikutkan, mulhaq. Bahasanya mulhaq. Mulhaq itu diikutan. Mulhaq. Ya. Kayak sisanya asalkan mad tabi'i itu aslinya. Berarti mad badal, mad iwad, mad apa lagi tadi? Silah sugro diikutkan. Diikutkan ke mad tabi'i. Karena asal ini ya dari situ. Kemudian ada satu lagi, madlin. Lin itu ada mirip, agak mirip. Miripnya kemana madlin? Mad arid. Kenapa? Karena coba. Contohnya baitun. Baitun itu asalnya bai. Bai itu lin. Lin itu kan au ai kan? Lin itu fathah bertemu waw dan ya. Ini ketemu ya, bai. Kemudian setelahnya bertemu dengan satu huruf hidup yang disukunkan. Jadi mirip dengan yang ini. Kalau ini mah mad tabi'i bertemu dengan satu huruf hidup yang disukunkan. Kalau ini lin bertemu dengan satu huruf hidup yang disukunkan. Ada kesamaan di situ. Karena ada kesamaan, maka lin panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Li'ila fi Quraisy. Mad apa itu? Madlin. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shayf. Mad apa itu? Madlin. Falyabudu rabb hadzal bait. Mad apa itu? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mad apa itu? Madlin. Panjangnya 4 sampai 2, 4, 6. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi yang sebabkan mad tamkin itu di buku berikutnya, itu di buku 3 ya, kita masukin. Nanti masuk ke sini, ikut ke mad tabi'i untuk mad tamkin. Mad farqi nanti ikut ke sini, mad lazim. Ya, tapi di buku 1 kita kenalkan hanya 10 saja. 10, 4-nya panjang 2 harokat, 6-nya panjang lebih dari 2.
Jadi kita ngingetnya yang di buku tuh. Pertama untuk hamzah mad wajib dulu, kemudian ke samping mad apa? Mad jaiz. Mad wajib, mad jaiz. Ya, yang lebih dari 2. Kemudian paling ujung mad silah kubra. Mad silah kubra ini diikutkan aja. Bukan hukum aslinya dia. Kemudian di bawahnya sebab sukun. Yang sukun itu pertama mad lazim. Apa arti lazim? Asli. Apa yang aslinya? Sukunnya. Kemudian sampingnya mad arid. Apa arti arid? Palsu, enggak asli. Apa yang enggak aslinya? Sukunnya. Gitu. Dan satu lagi madlin paling samping itu diikutkan ke situ. Jadi yang lebih dari 2, satu yang sebab hamzah mad wajib, mad jaiz, mad silah kubra. Sebab sukun mad lazim, mad adad li sukun, mad lin. Nah, kemudian ada kalimat yang ada dalam Al-Qur'an itu masuk ke mad tabi'i juga. Contohnya kalimat al-haya. Cuma penggunaannya dengan waw. Dia alifnya pakai waw. Ya. Kalimat al-haya kalau kayak gini bisa baca nggak? Gimana bacanya? Al-hayatu. Tapi di Quran penulisannya nggak akan pernah ada kayak gini. Penulisannya gitu. Al-hayatu. Dikiranya dibacanya al-hayawat, padahal bukan. Al-hayatu bacanya. Ini alif. Tapi alifnya pakai waw. Jadi al-hayatu. Sama juga az-zakah. Az-zakah tulisannya kayak gini sebenarnya. Kafnya itu mad tabi'i kan? Cuma penulisannya dalam Al-Qur'an enggak kayak gini. Tulisannya pakai waw. Az-zakah, az-zakawat gitu ya. Zakah, gitu. Az-zakah tuh kayak zakawat nih bacanya. Kalau zakah, haya, zakawah juga ada, riba, ada miskat juga sama seperti itu. Nah, yang seperti ini kita katakan tetap mad tabi'i. Artinya panjangnya 2 harakat saja. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tulisannya gini, hayata itu. Tapi jangan dibaca hayawat. Itu bacanya hayat. Ada wamanat, kamiskat, riba, dan seterusnya. Ada yang bertanya nggak kenapa tulis kayak gini? Kadang, ya, dibacanya kadang al-hayawat salah. Kenapa tulis kayak gini? Karena mengikuti rasam Utsmani. Zaman dulu pada masa Utsman bin Affan itu ceritanya belum ada bentuk hamzah. Kemudian juga huruf pertama yang di awal tuh abata saja haho, a-nya itu dulu hamzah bukan alif. Sekarang kan udah jadi alif kan? Alif ba ta sa jim. Dulu mah dia hamzah sebenarnya, tapi dulu tulisnya alif. Kemudian alif di mana posisinya? Di lam. Terkadang alif juga ditulisnya pakai waw. Terkadang ditulisnya pakai iya. Makanya sisa-sisanya masih ada sekarang. Terkadang alif itu hamzah itu terkadang ditulisnya di sini. Terkadang hamzah itu di sini. Terkadang hamzah juga di sini.
hamzah ya. Tapi kalau ada alif di la, alif itu di lam alif zaman dulunya. Tapi setelah itu pakai ini. Jadi untuk penulisannya bisa seperti ini jadinya. Ini mengikuti rasam Utsmani namanya, rasam Utsmani. Jadi dikembalikan ke penulisan pada masa Sayyidina Utsman Affan. Karena mereka juga punya kaidah penulisan. Nggak bisa dirubah. Iya. Dan saya pernah cek itu. Saya lagi nyari buku tajwid di internet, nemu buku, pas saya lihat ternyata Quran zaman dulu, cuma dibuat PDF, dipoto sampai 30 juz. Cuma sekarang sudah kehapus, kayaknya saya video cari lagi di internet itu. Pas saya cek kalimat as-shalah di Al-Baqarah, alladzina yuqimunas shalah apa? Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Shalahnya persis kayak gini. Pakai waw. Jadi dari zaman dulu itu sudah seperti itu penulisannya. Cukup betul ya. Sisanya insyaallah kita baca pekan depan insyaallah. Jadi intinya kalau panjang ada yang panjangnya 2, ada yang panjang lebih dari 2. Lebih dari 2 disebabkan oleh 2. 1 oleh hamzah, 2 oleh sukun. Oleh hamzah kebagi 2, ada yang bertongkat atau enggak? Yang bertongkat mad wajib. Yang diikutkan ke mad wajib mad silah kubro. Sisa yang enggak ada tongkatnya mad wajib. Jadi wajib muttasil, jaiz munfasil. Untuk yang sebab sukun ada 2 sukunnya asli dengan enggak asli. Yang asli namanya mad lazim dengan semua bagiannya. Tapi di sini belum kita bagi. Kemudian yang kedua sukun enggak asli namanya mad arid lis sukun dan ada hukumnya diikutkan. Itu madlin. Shadaqallahul azim. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.